Shalom, perkenalkan nama saya Elvisa Fitri Gule. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 2 program studi teologi NIM 08012395. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang materi teologi Perjanjian Baru 2 yang diampu oleh Ibu Erlina Waluyo, Magister Teologi. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu teologi Injil Markus. Yang bagian A, introduksi Injil Markus. Penulis dari kitab Injil Markus adalah Markus sendiri. Tema dari kitab Markus yaitu Yesus adalah hamba, dan kata kunci yaitu pelayanan. Waktu penulisan yaitu 56 sampai 65 Masehi, dan dialamatkan untuk orang percaya. Latar belakang kitab Markus ini yaitu Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat dan yang paling kuat tentang permulaan Injil Yesus. Kita bisa melihat dalam Markus pasal 1 ayat yang pertama. Sekalipun nama penulis tidak disebutkan dalam kitab ini, tapi dengan suara bulat gereja yang mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus merupakan penulis Injil ini. Markus memperoleh isi Injilnya yaitu dengan hubungannya dengan Petrus. Ia menulisnya di Roma untuk orang Romawi yang percaya, dan tanggal penulisannya sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Tujuan dari penulisan kitab Markus ini yang pertama yaitu pada tahun 60 Masehi, orang percaya diperlakukan kejam oleh masyarakat, dan diantaranya banyak yang disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi di Roma, terdapat beberapa orang martir yang syahid Kristen di Roma, karena salah satunya itu Petrus dan Rasul Paulus. Dan selaku pemimpin di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai antisipasi yang bersifat membuat tanggapan penggembalaan terhadap penganiayaan masa itu. Yang kedua yaitu untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma jika mereka diperlakukan kejam, untuk mendorong agar mereka tetap setia demi Injil, dan dengan diperhadapkan kepada kehidupan penderitaan kebangkitan Kristus. Bagian B yaitu muatan teologis. Nah, pada muatan teologis ini yaitu yang pertama yaitu tentang kristologi yang ditindakkan. Salah satu ciri khas Markus yaitu disebut sebagai kristologi. Kristologi adalah doktrin atau ajaran tentang Kristus yang ditunjukkan melalui aksi atau tindakan. Injil Markus menggambarkan kristologinya dengan cara bercerita melalui cerita Yesus. Ia mengisahkan akan tindakan-tindakan Yesus. Misalnya, bagaimana Yesus mempertunjukkan dirinya sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan berwibawa yaitu ikutlah aku. Yesus juga menunjukkan dia sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan, dan gelar-gelar Kristus melalui aksi dan tindakan Yesus. Yang kedua yaitu presentasi mengenai Allah. Melalui Injil Markus ini, kita dapat mengenal sebagaimana Raja, sebagai Bapa, sebagai yang Maha Kuasa. Allah adalah Dia yang mendobrak segala penghalang antara manusia dan Allah. Melalui tindakan Yesus menyembuhkan bahkan mengampuni orang yang berdosa. Dan puncaknya yaitu adalah Allah yang Maha Baik. Ia mengutus putranya untuk memenuhi misi penyelamatan yang dilakukan Allah dan menjadi tebusan melalui kematiannya. Dan ada beberapa misi penyelamatan yang dilakukan Allah, yaitu melalui kerajaan Allah. Kita sering berpikir bahwa kerajaan itu adalah suatu tempat atau bangunan yang tidak dapat bergerak. Tapi di Injil Markus ini kita akan menjumpai bahwa kerajaan itu adalah sebutan lain yang menunjukkan kepada kehadiran pemerintahan Yesus, di mana Allah campur tangan dalam sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk menyatakan kuasanya dalam mencapai maksud dan tujuannya. Yang B, pemuridan. Dalam Injil Markus tidak hanya menceritakan siapa Yesus, tetapi juga diajarkan
mengajarkan bagaimana kita merespon terhadap kabar sukacita dengan cara memuridkan. Kerajaan dan murid adalah satu hal yang menjadi satu dalam menyatakan kuasa Allah dan merupakan suatu undangan kepada ketaatan dalam mengikut Yesus. Dan ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus. Akan ada juga penghargaan yang akan kita terima dalam mengikutnya. C. Misi. Injil Markus tidak hanya memberikan bayangan terhadap misi, tetapi juga memberikan fondasi atau dasar dari teologi untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan yang kita jangkau bukan hanya saudara terdekat kita saja, tetapi seluruh orang yang belum percaya, termasuk orang-orang kafir, dalam melaksanakan kehendak Allah. Tujuan utama dari bait Allah yaitu sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Dan akhirnya kematian Yesus membawa bangsa untuk beriman dan percaya kepadanya. Kita masuk bagian D, yaitu penebusan dan keselamatan. Teologi Injil Markus ini mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepalsuan tentara setelah penyaliban Yesus. Mereka mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita bisa melihat dalam Markus 15 ayat 37. Pernyataan kepala pasukan ini memahami bahwa Allah dan manusia itu telah diperdamaikan melalui kematiannya di atas kayu salib. 3. Eskatologis. Eskatologis adalah doktrin atau ajaran tentang akhir zaman. Dalam Markus 1 ayat 15, kita dapat melihat pernyataan Yesus bahwa waktu penggenapan itu telah tiba di sini dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah anak manusia akan mengirim malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru, yaitu penjuru angin, ujung bumi, dan sampai ke ujung langit. Kita bisa melihat dalam Markus 13 ayat yang ke-27. Kita masuk pada bab yang kelima, yaitu teologi Injil Lukas. Penulis dari kitab Lukas ini adalah Lukas sendiri, dan temanya yaitu Yesus adalah manusia yang ideal. Kata kunci yaitu anak manusia. Waktu penulisan kitab Lukas tahun 60 sampai 63 Masehi. Alamat yaitu ditujukan untuk Theophilus dan orang percaya yang bukan Yahudi. Kita masuk pada latar belakang kitab Lukas. Latar belakang kitab Lukas ini adalah kitab yang pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Theophilus, yaitu kitab Lukas dan kitab para rasul. Lukas adalah seorang petobat Yunani. Dia satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus. Theophilus artinya orang yang mengasihi Allah, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam jemaat orang bukan Yahudi akan kisah lengkap mengenai permulaan Kristen. Kisah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Kedua, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan perkembangan gereja mula-mula. Bagian B, muatan teologis. Yang pertama yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Kerajaan Allah dipakai dalam Lukas menunjukkan kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia yang mewujudkan kerajaan melalui pelayanan Yesus. Dua, gambaran-gambaran tentang Yesus. Pertama, peduli pada orang yang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap kafir dan berdosa. Dua, kenalan bagi orang miskin. Kata miskin di sini bukan berarti miskin dalam materi, tapi juga miskin yang dimaksud adalah miskin dalam fisik bagi orang-orang. Kata miskin dalam bahasa Yunani adalah potokos, berarti miskin dalam arti sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa. Orang yang miskin sangat menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang lain. Miskin misalnya yaitu orang yang tertindas, lumpuh, buta, kusta, dan cacat. Dan orang Yahudi menganggap
menggigil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Allah. Tapi dalam Injil Lukas ini sebaliknya, para murid dikenal sebagai murid yang tetap menjaga kesetiaan pada Yesus hingga Yesus disalibkan. Kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu teologi Injil Yohanes. Penulis kitab Injil Yohanes adalah Yohanes sendiri, dan temanya yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kata kunci yaitu kehidupan. Waktu penulisan 80-90 Masehi. Alamat pengirim dan yang dituju itu dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Kita masuk pada latar belakang Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara keempat Injil. Yohanes banyak mencatat tentang pelayanan Yesus dari Yudea hingga ke Yerusalem yang tidak dicatat oleh Injil lainnya. Menurut beberapa sumber kuno, bahwa Yohanes Rasul yang sudah lanjut usianya tinggal di Efesus untuk menulis Injil yang rohani, untuk menyangkal suatu ajaran yang sesat mengenai sifat, kepribadian, dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh orang Yahudi yang berpengaruh, yaitu Cerentius. Tujuan penulisan. Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes menulis ini untuk meyakinkan orang yang tak percaya untuk percaya kepadanya dan diselamatkan, untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat percaya terus walaupun ada ajaran palsu, dan demikian maksud dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anaknya. Muatan teologis yaitu A. Logos atau firman. Logos artinya firman yang telah menjadi manusia. Logos memiliki gagasan yang luas, baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. Logos memiliki maksud-maksud tertentu, diantaranya yaitu yang pertama, Yohanes menunjuk bahwa keadaan sebelum penciptaan, sebagaimana menggambarkan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Yang kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam dunia penciptaan. Logos dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada, sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata diciptakan. 3. Yohanes mengaitkan logos dengan manusia. Logos menjadi manusia atau firman yang telah menjadi manusia melalui nubuatan nabi. Dia difirmankan Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Bagi Yohanes, daging menandakan bahwa logos menjadi manusia seutuhnya. Dan ada beberapa konsep filsafat Yunani tentang logos, yaitu buah pikiran baik secara lisan maupun tertulis. Sementara konsep Yahudi yaitu sesuatu yang diucapkan mempunyai kekuatan atau kuasa. Konsep menurut Yohanes, kata logos atau firman itu adalah Allah Sang Pencipta. B. Kesatuan Bapa dan Anak. Dalam Yohanes mengatakan bahwa kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini tampak bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. C. Kata-kata aku adalah atau akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan para pendengar dan pembaca. Dalam Injil Yohanes seringkali digunakan ungkapan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-domba. Ini merupakan unsur yang penting bagi orang-orang di zaman itu. Penggunaan ungkapan aku adalah menekankan
keilahian Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita masuk pada bab yang ketujuh, yaitu teologi kisah para rasul. Penulis kitab kisah para rasul yaitu Lukas. Temanya penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kata kunci yaitu saksi-saksi. Waktu penulisan kitab kisah para rasul ini sekitar 63 tahun Masehi, dialamatkan kepada Theophilus. Kita bisa melihat dalam kisah para rasul 1. Pertama, latar belakang kitab kisah para rasul seperti hal Injil Lukas berbicara tentang kehidupan Yesus, mulai dari arti kelahirannya, pelayanannya, pengorbanannya, dan kematian, kebangkitan, serta kenaikan, dan dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Pekerjaan Lukas ini adalah seorang tabib atau dokter. Dalam kisah para rasul 1 ayat yang 18 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Di mana kita akan menjadi saksi, yaitu di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi untuk memberitakan tentang kehidupan Yesus dari kelahirannya hingga kenaikannya ke sorga. Kita masuk pada tujuan penulisan kisah para rasul. Lukas menulis kitab Injil ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, Lukas ingin menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme ke dunia kafir, walaupun adanya tantangan dan penderitaan yang dialami. 2. Lukas ingin mengungkapkan peran Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan pembaptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Muatan teologis yang pertama yaitu sebagai Allah. Kedaulatan Allah atau ketetapan Allah adalah Allah sebagai pribadi yang berdaulat, yang telah menciptakan segala sesuatu dan memegang kekuasaan tertinggi atas segala yang diciptakannya. Eksistensi Allah dan anugerah umum. Eksistensi adalah keberadaan Allah, sebagaimana mengingatkan kita bahwa Ia adalah Sang Pencipta yang telah memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 14 ayat 15 sampai 18. 2. Allah sebagai Kristus. Ada beberapa penekanan Lukas dalam kisah para rasul, yaitu penyaliban dan kematian Kristus. Kedua, kebangkitan Kristus. Ketiga, kenaikan Kristus. 3. Roh Kudus. Roh Kudus berperan sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, menguatkan orang percaya, dan Ia juga turut berdoa bagi orang percaya. Dalam kisah para rasul ini banyak berbicara tentang peran Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus yaitu pada hari Pentakosta atau yang disebut dengan hari ke-50. Hari Pentakosta adalah di mana peristiwa dicurahkannya Roh Kudus pada para rasul di Yerusalem ketika Yesus terangkat ke sorga dan disaksikan oleh para muridnya, dan orang-orang yang menyaksikan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus atau yang disebut sebagai hari ke-50 adalah peristiwa yang mengawali zaman Kristen yang dapat kita anggap sebagai zaman Roh Kudus. Adapun ciri-ciri dari pengalaman Pentakosta dapat kita tafsirkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta adalah tindakan dari kenaikan Yesus. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus meluas kepada semua orang percaya. 3. Karunia bahasa lidah atau bahasa roh yang disebut sebagai
sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Ada beberapa pekerjaan Roh Kudus ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus, yaitu yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Kedua, Roh Kudus mendukung doa dan pujian orang percaya. 4. Keselamatan. Ada beberapa cara yang bisa kita lihat dalam memperoleh keselamatan, yaitu yang pertama, keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. 2. Percaya mencangkup pertobatan. 3. Keselamatan adalah melalui anugerah Allah. 4. Keselamatan terlepas dari jasa dalam bentuk apapun. 5. Gereja. Kisah Para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja, karena kitab ini merupakan catatan lahirnya dan tumbuhnya gereja. Gereja yang mula-mulanya yaitu mereka yang bertekun dalam doa dan suka berbagi. Apapun yang mereka miliki adalah kepunyaan bersama. Ada beberapa doktrin mengenai gereja, yaitu formasi gereja, organisasi gereja, dan fungsi-fungsi dari gereja. Sekian dari pemaparan materi tentang teologi Perjanjian Baru 2, dan bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sapa kita kembali. Shalom.